Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Jaya dan saya Abdul Aziz. Kami dari SMK Negeri 4 Jeneponto. Pada video ini kami akan mengkonfigurasikan perangkat Omnitic sebagai base station dengan menambahkan konfigurasi firewall. Gunanya untuk mencegah serangan float attack. Float attack ini dapat memenuhi resolve CPU dengan membagi traffic paket yang tinggi ke router. Pada kasus ini, Omnitic akan kita gunakan untuk membagikan jaringan internet dan koneksi server ke kantor cabang. Dan kita juga akan menambahkan firewall filter untuk mencegah float attack. Selanjutnya kita pasang kabel pada Omnitic pada Ether 1. Ini dari ISP dan berfungsi juga sebagai PoE, Power of Ethernet. Lalu kita pasang kabel pada Ether 2 pada port 2 yang mengarah ke komputer server. Oke, jangan lupa tutup. Oke, kita pasang Omnitic-nya sebagai base station. Kita pasang dengan erat supaya tidak ada gangguan yang akan terjadi nantinya. Pertama, kita remote routernya dengan menggunakan aplikasi Winbox. Kita login dengan menggunakan MAC address. Kita konekkan saja. Lalu kita ganti identitas routernya supaya kita bisa membedakan antara router satu dengan yang lainnya. Simpan. Lalu kita tambahkan password demi keamanan router kita. Change untuk mengubah passwordnya. Lalu kita matikan remote akses yang tidak diperlukan. Matikan, sisakan Winbox. Matikan telnet, matikan www, matikan. Port Winbox-nya kita ganti semisal ke 10100. Simpan. Oke. Lalu kita akan menambahkan DHCP client. Gunanya untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari ISP. Tambahkan dengan interface Ether 1 apply. Oke. Bisa kita lihat kita telah mendapatkan alamat IP address dari ISP secara otomatis. Lalu kita akan melakukan pengujian koneksi di new terminal. Oke, pin google.com. Bisa kita lihat router kita telah terhubung ke internet. Lalu kita akan menambahkan IP yang mengarah ke server. IP-nya bisa 192.168.20.1 dengan prefix 30. Interface-nya Ether 2 untuk interface-nya. Nah, kenapa menggunakan prefix 30? Karena prefix 30 itu jumlah IP hostnya itu cuma 2. Jadi kita menggunakan prefix 30 demi keamanan juga. Lalu, saya sarankan juga untuk mengganti nama interface supaya mempermudah pada saat kalian melakukan konfigurasi. Ini tidak wajib, tapi saya sarankan sih, silakan. Apply, oke. Lalu kita akan mengubah IP dari server. Kalian ubah saja IP-nya. Natural sharing Ethernet 5 properties internet protocol versi 4. IP-nya saya menggunakan 20.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Yang gateway 20.1, DNS bisa 88. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi firewall NAT. Gunanya untuk apa? Gunanya konfigurasi firewall NAT mesh correct itu supaya jaringan yang ada di bawah Omnitic bisa mengakses internet. Masuk ke tab general, port interface yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1 ISP. Mana Ether 1 ISP?
Action Masquerade. Action Masquerade apply. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi dari sisi server. Windows R, command ping google.com. Bisa kita lihat server sudah terhubung ke internet. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan wireless dari kantor pusat. Masuk ke tab wireless, web interface, aktifkan VLAN 1. Lalu kita masuk ke security profile. Ini untuk menambahkan password untuk VLAN 1 kita. Namanya bisa diganti, bisa juga tidak, terserah kalian. Semisal perangkat kantor dengan mode dynamic key, kita centang-centang saja. Passwordnya terserah, asalkan ingat Jaya 123 4 Jaya 123 4 simpan. Oke. Lalu kembali lagi ke web interface, masuk ke VLAN 1. Modenya kita pakai access point bridge atau up bridge. Jangan lupa security profile-nya kita masukkan yang tadi sudah kita konfigurasikan. SSID kita bisa pakai base station. Dan juga kita akan mengganti country-nya. Mengganti country-nya buat apa? Jadi kita mengganti country-nya sesuai dengan regulasi wireless yang berlaku di Indonesia. Country-nya Indonesia 57 sampai 58. Lalu default autentifikasi dan default forward kita nonaktifkan. Jika kita menonaktifkan default autentifikasi, maka sebelum klien bisa terhubung ke VLAN 1, maka router akan melakukan pengecekan pada access list dan connect list sebelum klien bisa terhubung ke VLAN 1. Kita tambahkan connect list, kita tambahkan atau kita daftarkan MAC address dari klien kita. Oke, kita tambahkan simpan apply. Oke. Lalu kita akan menambahkan IP untuk VLAN 1. Masuk IP, addresses, tambahkan IP 192.1.10.1 dengan prefix 26. Interface-nya VLAN 1. Klik OK. Lalu kita akan menambahkan DHCP server untuk VLAN 1. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya klien dari VLAN 1 bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis dari kantor pusat. Masuk ke DHCP server, DHCP setup, klik DHCP setup, interface kalian pilih VLAN 1, lalu next. Address to give out, next. DNS server, next. This time, next, silakan. Oke, konfigurasi kantor pusat base station sudah selesai. LHG ini kita gunakan sebagai perangkat wireless pada sisi klien. Selanjutnya kita memasangkan kabel UTP pada LHG ini dengan cara membuka tutupnya, colok pada tersatu, PoE, tutup kembali. Pasang dan arahkan LHG yang mengarah ke Omnitic. Langkah ketujuh, konfigurasi LHG untuk klien kantor cabang. Connect. Oke. Pertama-tama kita mengganti identitinya menjadi
kantor cabang. Oke. Setelah itu masuk ke sistem, kita rubah passwordnya menjadi admin 123 untuk memberikan keamanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu wireless, lalu ke security profile. Oke, kita pilih mode dynamic cache. Pada baginya kita centang semua dan masukkan password yang sesuai dengan yang ditentukan pada server. Oke, selanjutnya kita masuk ke Wi-Fi interface, WLAN 1 checklist, klik 2 kali. Oke, masuk ke menu wireless dengan mode station. Oke, dengan security profile sesuai yang dimasukkan pada security profile tadi. Kita pilih country Indonesia 5758. Play. Oke. Selanjutnya kita scan ya untuk mencari wifi dari atau wireless dari kantor pusat. Ini sudah terbaca base station. Oke, kita lihat SSD-nya, base station aku benar. Connect. Oke. Di sini udah muncul R, artinya running. Berarti kita sudah terhubung ke kantor cabang. Selanjutnya kita membuatkan bridge. Oke, bridge. Play. Dengan port kita masukkan port 1 dulu. Mana? Oke. Play. Oke. Selanjutnya kita masukkan port WLAN satunya. Langsung saja play. Oke. Setelah itu kita langsung saja masuk ke menu IP address. Kita lihat di sini IP addressnya masih kosong karena kita belum memberikannya DHCP client. Oke, kita langsung saja mengisi DHCP client di sini. Klik tambah in interface bridge 1. Oke, play. Oke, kita lihat di sini teman-teman, IP addressnya sudah ada 192.168.10.61/26. Ini IP address yang diberikan dari kantor pusat. Selanjutnya kita merubah di adapter menjadi port integrasi DHCP untuk mendapatkan IP address secara dinamis atau otomatis. Karena tadi kita sudah merubah pada bridge-nya, yaitu Ether 1. Oke, kita sudah dapat IP address 192.168.10.62. Oke, kita langsung saja ping google.com. Oke, berhasil teman-teman ya. Kita sudah terhubung ke internet. Selanjutnya kita coba ping ke servernya. Apa kita terhubung atau tidak? Kita masukkan IP-nya 20.2. Oke. Berhasil. Ini artinya kita sudah terhubung ke server. Kita close dulu. Langkah ke-9, remote router Omnitic dari sisi klien. Jadi sekarang kita meremote kantor pusatnya. Pertama, simulasi fault attacker. Oke, kita lihat di sini CPU-nya, CPU load-nya masih di bawah 10% teman-teman. Ini masih aman. Kita belum menyerang. Nanti kita coba menyerang. Kita lihat berapa CPU load-nya. Oke, kita gunakan aplikasi WebStretch. Oke, lihat di sini. Diperhatikan dulu ya teman-teman ya. Kita masukkan IP dari kantor cabangnya dengan IP 10.1 dengan port Winbox yang sudah dirubah tadi 10.100. Oke, kita langsung saja run. Kita lihat di sini pada CPU load-nya sudah mulai naik 7245. Oke, kita tunggu sampai di atas 90. Kalau sudah di atas 90 sudah tinggi, berarti
kita sudah berhasil untuk menyerang pada router kantor pusat. Oke, sini 90. Oke, sudah menit 68, 95. Oke, stop, kita stop dulu. Ini kita sudah berhasil menyerang untuk membuat keamanan agar kantor pusat ini menjadi aman dan tidak bisa lagi diserang. Kita pertama-tama buat IP firewall. Jangan lupa masuk ke menu manual. Oke. Terus di sini ada bagian general, kita pilih input. Input ini untuk menandai paket yang ke arah router. Jadi perhatian ya teman-teman ya. Kita pilih connection limit 50. Oke. Ingat mas 32. Selanjutnya kita pilih action, yaitu add source to address list. Mana. Oke, ini dia. Oke, sudah. Dengan address list kita beri nama float attacker. Salah. Kita rubah sini. Oke, attacker. Oke. Dan timeoutnya kita beri waktu 1 jam untuk akses kembali. Oke. Kita lihat di sini di actionnya dan chainnya sudah terbaca add source to address list. Oke. Kita sudah mengkonfigurasi di bagian manual. Selanjutnya kita buat konfigurasi di bagian filter rule. Ada input di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Input ini untuk melindungi traffic ke arah router. Kemudian search address-nya kita kasih float attacker. Actionnya kita pilih drop. Ya, oke. Jadi ini kita pilih drop untuk menolak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke address list. Nah, di sini belum ada IP yang muncul karena kita belum run. Oke, kita run sini. Tunggu beberapa detik. Oke. IP kita sudah terbaca di sini 192.168.10.62. Kita lihat CPU-nya sudah menurun, tidak naik lagi di atas angka 90. Karena kenapa? Karena kita sudah memberikan keamanan pada router tersebut dengan memberikan filter rule dan manual. Oke, kita lagi di sini di bagian connectionnya. Di bagian connectionnya ini kita lihat. Nah, router sudah tidak mengirim lagi paket yang lebih banyak ke sang penyerang ini. Lihat, oke. Press this. Oke. Tempatnya juga sudah berjalan 59 menit. Oke. Kembali ke toolnya. Kita coba matikan lagi teman-teman untuk untuk kita lihat kembali apakah benar-benar keamanan kita ini berhasil atau tidak. Wah, ini seperti lihat tadi. Sekarang kita lihat CPU-nya loadnya sudah naik teman-teman di atas 7082. Oke, 52, 35, 58. Saat kita aktifkan kembali filter rule-nya, kita lihat CPU load-nya sudah di bawah angka 10. Teman-teman, kita sudah berhasil mengamankan router Omnitic. Demikian video tutorial dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.